Bayangkanlah, seorang gadis desa, siswi SMA sederhana yang sudah tidak lagi memiliki ayah. Ia tinggal bersama ibunya yang bekerja sebagai pemulung, menyusuri jalan demi jalan dengan karung di punggung, hanya untuk bisa menyekolahkan anaknya. Namun di sekolah, gadis itu justru dihina. Teman-temannya merendahkan, beberapa gurunya pun tidak percaya pada kemampuannya. Mereka menilai dari asal-usul, bukan dari perjuangan. Tapi siapa sangka, gadis ini akhirnya membuktikan sesuatu yang tak terduga. Sesuatu yang membuat seluruh sekolah berdiri, bertepuk tangan, dan menundukkan kepala karena kagum. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Terima kasih banyak karena kalian masih setia mendengarkan kisah-kisah penuh inspirasi yang kami hadirkan. Dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi kami untuk terus berkarya. Karena itu, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe. Bunyikan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita baru yang menyentuh hati dan membuka mata kita semua. Baiklah, tarik nafas pelan-pelan, tenangkan hati. Mari kita mulai kisah Ratna, gadis desa yang penuh semangat meski selalu dihina. Di sebuah desa kecil yang sunyi, tinggal seorang gadis bernama Ratna. Ia adalah siswi SMA kelas 2, usianya masih muda, tetapi hidupnya sudah dipenuhi oleh beban berat yang jarang dipikul anak seusianya. Sejak ayahnya meninggal dunia beberapa tahun lalu, Ratna hanya tinggal bersama ibunya. Sang ibu, seorang perempuan sederhana dengan wajah yang keras karena ditempa kehidupan, bekerja setiap hari sebagai pemulung. Setiap pagi sebelum matahari sepenuhnya muncul, ibunya sudah menyandang karung besar di punggung, berjalan menyusuri jalanan desa, pasar, dan bahkan tempat pembuangan sampah untuk mengumpulkan barang-barang bekas. Ratna sering melihat ibunya pulang dengan tubuh letih. Keringat mengalir deras di wajahnya, tangan yang kasar penuh dengan luka kecil akibat mengais barang. Namun, di balik semua itu, senyuman sang ibu tidak pernah hilang. Senyum itulah yang selalu membuat Ratna kuat untuk terus bersekolah, meskipun sering dipandang rendah. Di sekolah, kehidupan Ratna tidak jauh berbeda. Ia duduk di bangku depan, selalu serius mengikuti pelajaran. Tapi tatapan meremehkan dari sekelilingnya selalu terasa menusuk hati. Beberapa teman sering berbisik sambil tertawa. Itu anak pemulung. Hati-hati, nanti bajumu bau sampah." Tidak hanya teman, bahkan beberapa guru pun seolah tidak percaya pada kemampuan Ratna. Suatu hari, ketika ia mencoba menjawab pertanyaan di kelas, gurunya berkata dengan nada sinis, "Ratna, kalau belum yakin benar, jangan sok maju ke depan. Kamu harus tahu batas kemampuanmu." Kata-kata itu seperti pisau, menusuk langsung ke dalam hatinya. Ia ingin menangis, tapi ia menahan diri. Ia hanya menunduk, kembali ke bangku, lalu membuka buku dengan tangan bergetar. Meskipun begitu, Ratna bukan gadis yang mudah menyerah. Ia tahu, hinaan yang ia terima bukanlah akhir dari segalanya. Malam harinya, ia kembali belajar dengan tekun. Dengan lampu minyak kecil yang redup, ia menulis ulang catatan pelajaran, berusaha mengingat setiap detail, dan mempersiapkan diri agar bisa meraih nilai terbaik. Kadang ia menatap foto ayahnya yang tergantung di dinding rumah. Sosok ayah yang sudah tiada, yang dulu sering berkata, "Nak, jangan takut bermimpi, sekalipun orang lain meremehkanmu." Ingatan itu membuat matanya berkaca-kaca. Ia tahu kini hanya ibunya lah yang tersisa untuk mendukungnya, dan ia tidak boleh mengecewakan. Namun, setiap kali ia berangkat ke sekolah, ejekan itu selalu menunggu. Suatu ketika,
Di kantin sekolah, ia sedang duduk sendiri sambil membuka bekal sederhana. Nasi dengan tempe goreng dan sambal kecil. Teman-temannya yang lain membeli makanan mahal sambil bergurau. Salah satunya berkata keras-keras, "Hahaha, lihat Ratna bawa bekal nasi tempe. Cocok banget, anak pemulung ya begitu hidupnya." Tawa pun pecah. Ratna hanya diam, meskipun hatinya remuk. Ia menunduk, menelan makanannya dengan cepat, lalu segera beranjak pergi. Namun di rumah, ibunya selalu berusaha menguatkannya. "Nak, jangan hiraukan kata-kata mereka. Ingat, kita tidak hidup dari ucapan orang. Kita hidup dari kerja keras kita sendiri." Ratna mendengarkan dengan air mata yang mengalir, lalu memeluk ibunya erat-erat. "Ibu, Ratna janji, Ratna tidak akan menyerah. Ratna akan belajar sungguh-sungguh, dan suatu hari nanti Ratna akan buktikan bahwa mereka salah." Malam itu, dengan tekad yang semakin kuat, Ratna membuka kembali buku-bukunya. Ia belajar tanpa henti, meskipun rasa kantuk dan lelah terus menghampiri. Di dalam hati kecilnya, ia yakin bahwa doa dan kerja keras tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari terus berjalan. Ratna semakin terbiasa dengan ejekan yang hampir setiap saat ia dengar di sekolah. Namun, meski hatinya perih, ia tidak pernah berhenti melangkah. Sepulang sekolah, rutinitasnya selalu sama. Ia membantu ibunya memilah barang bekas, botol plastik yang masih bisa dijual, kardus yang ditumpuk rapi, besi-besi kecil yang dipisahkan di sudut rumah bambu mereka yang sederhana. Tangannya kotor, kukunya hitam karena debu, namun Ratna tetap melakukannya dengan sabar. "Ibu, capek banget ya tiap hari begini?" tanya Ratna pelan sambil menatap wajah lelah ibunya. Sang ibu tersenyum lembut, meski matanya menyimpan letih yang dalam. "Ibu memang capek, Nak, tapi capek ini akan hilang setiap kali lihat kamu pakai seragam sekolah. Selama kamu terus semangat belajar, ibu merasa semua kerja keras ini tidak sia-sia." Ratna terdiam, menunduk, lalu tanpa sadar air matanya jatuh. Ia memeluk ibunya erat-erat. "Bu, Ratna janji, Ratna akan belajar sungguh-sungguh. Ratna ingin membuat ibu bangga. Ratna nggak mau semua kerja keras ibu sia-sia." Ucapan sederhana itu justru membuat ibunya menangis dalam diam. Sebagai seorang ibu, ia tahu anaknya sering dihina, sering ditertawakan. Namun ia juga tahu bahwa Ratna punya hati yang kuat. Malam hari, rumah mereka begitu sepi. Hanya ada suara jangkrik di luar jendela dan nyala lampu minyak yang temaram. Ratna duduk di lantai bambu, menekuni buku-bukunya. Sesekali ia menguap, kepalanya berat, tapi ia memaksakan diri tetap membuka halaman demi halaman. Di hadapannya ada segelas air putih dan sepiring singkong rebus pemberian ibunya. Dari dapur kecil, ibunya mengintip putrinya yang masih belajar. Ia terdiam, menatap dalam-dalam, lalu berbisik dalam hati, "Ya Allah, meski aku hanya pemulung, berikanlah anakku kekuatan untuk menggapai mimpinya. Jangan biarkan hinaan orang meruntuhkan semangatnya." Keesokan harinya, di sekolah Ratna tetap menghadapi cemooh. Kali ini, seorang teman berkata lantang, "Anak pemulung rajin belajar, halah paling cuma biar kelihatan pinter, ujung-ujungnya nggak akan jadi apa-apa." Tawa pun kembali pecah. Namun, kali ini Ratna tidak lagi merasa ingin menangis. Ia menunduk sebentar, menarik nafas panjang, lalu berkata pelan, "Biar waktu yang jawab semua kata-kata kalian." Setelah itu, ia kembali duduk, membuka buku catatannya. Sepulang sekolah, ia bercerita pada ibunya, "Bu, tadi Ratna diejek lagi. Mereka bilang Ratna nggak akan jadi apa-apa." Sang ibu menghentikan tangannya yang sedang mencuci piring,
lalu menatap anaknya dalam-dalam. "Nak, dengar baik-baik. Orang boleh berkata apa saja. Mereka bisa merendahkan, bisa menertawakan. Tapi mereka tidak bisa menentukan masa depanmu. Hanya Allah dan kerja kerasmu yang bisa menentukan itu." Ratna menatap ibunya. Matanya berkaca-kaca. Kata-kata itu membekas kuat di hatinya. Sejak hari itu, ia bertekad tak peduli sebanyak apapun hinaan, ia akan tetap maju. Malam berikutnya, Ratna belajar lebih giat lagi. Ia membuat catatan kecil dari setiap pelajaran, menempelkan di dinding dekat tempat tidurnya. Ketika bangun pagi, ia membaca ulang catatan itu. Ketika berangkat sekolah, ia mengulang hafalannya di jalan. Bahkan ketika membantu ibunya memilah barang bekas, ia sering menggumamkan rumus dan definisi pelajaran. Ibunya yang melihat itu hanya bisa tersenyum, meski hatinya berkecamuk. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kehidupan yang lebih layak. Tapi di sisi lain, ia bangga karena putrinya tidak pernah menyerah. Malam itu, setelah Ratna tertidur di atas buku-bukunya, ibunya menutup buku itu dengan hati-hati. Ia mengusap kepala Ratna, lalu berbisik, "Nak, teruslah bermimpi, teruslah berjuang. Ibu akan selalu ada di sini untukmu, meski dengan cara sederhana. Ibu tidak punya harta, tapi ibu punya doa, dan doa ibu selalu untukmu." Suasana malam itu begitu hening, hanya suara jangkrik menemani. Tapi di dalam hati Ratna yang sedang tidur, ada nyala kecil yang terus tumbuh. Nyala yang kelak akan menerangi jalan hidupnya, meskipun kini jalannya masih dipenuhi batu hinaan. Hari-hari di sekolah tak pernah benar-benar mudah bagi Ratna. Ia selalu datang lebih awal, duduk di bangku depan, dan berusaha menyimak setiap pelajaran. Tapi meski ia menunjukkan kesungguhan, hinaan tetap datang silih berganti. Suatu pagi, ketika guru matematika membagikan hasil ulangan, kelas menjadi riuh. Siswa-siswa bersorak, ada yang kecewa, ada pula yang tertawa. Ketika kertas hasil Ratna diberikan, nilai 92 tertera jelas di pojok kanan atas. Ia tersenyum kecil, bangga dengan usahanya. Namun saat kertas itu ditaruh di mejanya, terdengar suara keras dari belakang. "Hahaha, masa sih anak pemulung bisa dapat nilai segitu? Jangan-jangan salah periksa," ujar seorang teman dengan nada mengejek. Tawa pun pecah di kelas. Ada yang menepuk meja, ada yang bersiul meledek. Bahkan guru yang berdiri di depan kelas hanya tersenyum tipis, seakan tidak percaya nilai itu benar-benar milik Ratna. "Ratna, coba jelaskan jawabanmu di nomor 5, kata sang guru dengan nada ragu. Ratna menelan ludah, hatinya berdebar, tapi ia berdiri. Dengan suara pelan tapi jelas, ia mulai menjelaskan langkah demi langkah. Papan tulis dipenuhi coretannya. Suasana kelas perlahan hening. Setelah ia selesai, guru itu hanya berkata singkat, "Oh, ternyata benar." Namun seorang siswa lain menimpali, "Halah, itu pasti karena belajar mati-matian biar kelihatan pintar. Besok-besok juga jeblok lagi." Kelas kembali tertawa. Ratna duduk kembali. Hatinya hancur, tapi ia memilih diam. Sepulang sekolah, Ratna berjalan pulang dengan langkah berat. Ia berusaha menahan air mata sepanjang jalan. Namun begitu sampai di rumah dan melihat ibunya sedang duduk memilah plastik bekas, tangisnya pun pecah. "Bu, kenapa mereka selalu hina Ratna? Bahkan guru pun tidak percaya pada Ratna." Sang ibu meletakkan pekerjaannya, lalu menarik Ratna ke dalam pelukannya. "Nak, dengarkan ibu baik-baik. Orang bisa meremehkan kita, mereka bisa menertawakan kita, tapi mereka tidak bisa menentukan masa depanmu. Jangan biarkan hinaan mereka masuk ke hatimu.
Justru jadikan itu api yang membakar semangatmu. Ratna terisak lalu mengangguk pelan. Iya Bu, Ratna janji gak akan menyerah. Sejak hari itu, Ratna mulai mengubah caranya memandang hinaan. Setiap kali ada ejekan, ia menuliskannya diam-diam di buku catatannya, lalu menandai dengan garis. Bukan untuk dikenang dengan sakit hati, melainkan sebagai pengingat bahwa setiap kata-kata buruk harus ia balas dengan hasil yang baik. Malam-malamnya semakin panjang. Sementara teman-temannya mungkin sudah terlelap, Ratna masih terjaga. Buku-buku berserakan di lantai bambu rumahnya. Lampu minyak redup menjadi saksi perjuangan. Tangan mungilnya menulis rumus, menghafal definisi, mencoba soal demi soal. Kadang matanya terasa berat, tapi ia selalu teringat wajah ibunya. Wajah penuh peluh, namun selalu tersenyum. Dan ingatan itu membuatnya kembali kuat. Hari ujian tengah semester tiba. Semua siswa menegangkan otot, mempersiapkan strategi menyontek, membuka catatan kecil di bawah meja. Tapi Ratna tidak. Ia hanya membawa keyakinan dan kerja kerasnya. Selama ujian berlangsung, ia fokus. Tangannya menulis tanpa henti. Guru pengawas sesekali meliriknya, mungkin terkejut melihat seorang anak pemulung begitu serius. Ketika hasil diumumkan, Ratna kembali mendapatkan peringkat 3 besar di sekolah. Kelas menjadi gaduh. Ada yang bertepuk tangan tulus, tapi lebih banyak yang sinis. Pasti cuma keberuntungan, nanti juga turun lagi, kata salah seorang teman dengan nada meremehkan. Namun kali ini, Ratna hanya tersenyum. Ia sudah belajar untuk tidak menjawab hinaan dengan kata-kata, melainkan dengan hasil nyata. Malam itu, ia duduk di samping ibunya. Mereka berdua makan malam sederhana, nasi, tempe goreng, dan sambal. Sang ibu menatap putrinya, lalu berkata, "Nak, ibu tahu, kamu sering sakit hati karena hinaan. Tapi percayalah, satu hari nanti, justru mereka yang akan bertepuk tangan untukmu. Kamu hanya perlu terus melangkah." Ratna menatap ibunya, matanya berbinar meski masih berair. "Iya Bu, Ratna akan buktikan." Dan malam itu, Ratna kembali membuka buku-bukunya. Kali ini dengan semangat yang berbeda. Ia tahu, perjuangan masih panjang. Namun ia juga tahu, semakin keras orang meremehkan, semakin kuat ia harus berusaha. Waktu terus berjalan. Ratna tetap bertahan dengan semangat belajarnya. Meski hinaan tidak pernah berhenti, ia belajar untuk menjadikannya bahan bakar. Sampai akhirnya datang sebuah kesempatan yang akan mengubah hidupnya. Suatu pagi, sekolah mengumumkan bahwa akan diadakan seleksi untuk lomba akademik tingkat kabupaten. Semua siswa tampak bersemangat. Mereka berebut untuk mendaftarkan diri, apalagi yang merasa dirinya pintar. Namun, suasana kelas mendadak hening ketika nama Ratna disebut sebagai salah satu kandidat. Sejumlah bisikan langsung terdengar. "Hah? Serius? Anak pemulung ikut lomba? Wah, bisa-bisa sekolah kita dipermalukan nanti." Beberapa guru bahkan tampak ragu. Salah satu di antaranya berkata dengan nada penuh keraguan, "Ratna, kamu yakin bisa? Ini bukan hal sepele, ini mewakili nama sekolah. Jangan sampai kamu justru membuat sekolah malu." Ratna menunduk, hatinya terasa ditusuk. Namun ia menguatkan diri. Dengan suara tegas ia menjawab, "Saya akan berusaha sebaik mungkin, Bu. Saya akan buktikan bahwa saya mampu." Sejak hari itu, hari-harinya semakin padat. Pagi ia sekolah seperti biasa.
Sepulangnya ia membantu ibunya memilah barang bekas. Lalu malamnya ia belajar tanpa kenal lelah. Buku-buku pinjaman dari perpustakaan ia baca habis. Catatan-catatan kecil ia tulis ulang berkali-kali. Ia bahkan menempelkan rumus-rumus di dinding rumah agar bisa ia baca setiap kali bangun tidur. Ibunya yang melihat semangat itu hanya bisa terharu. Suatu malam, saat Ratna masih sibuk belajar di bawah cahaya minyak lampu, ibunya mendekat. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nak, ibu tahu ini berat, tapi teruslah berjuang. Kalau lelah, ingatlah ibu selalu mendoakanmu." Ratna menatap ibunya, matanya berkaca-kaca. "Bu, semua ini Ratna lakukan untuk ibu. Doa ibu yang membuat Ratna kuat." Hari demi hari berlalu. Tibalah saat seleksi tingkat sekolah. Soal-soal sulit dibagikan. Banyak siswa terlihat gelisah. Namun Ratna tetap tenang. Ia menuliskan jawabannya satu demi satu, mengingat semua yang dipelajarinya dengan tekun. Dan ketika hasil seleksi diumumkan, semua orang terkejut. Ratna terpilih sebagai wakil sekolah untuk lomba akademik tingkat kabupaten. Suasana sekolah menjadi riuh. Ada yang benar-benar kagum, tapi tak sedikit yang sinis. Paling nanti kalah di babak awal. Sekolah kita kenapa milih dia sih? Ratna mendengarnya, tapi ia hanya tersenyum kecil. Ia tahu perjalanan belum selesai. Justru inilah awal yang sebenarnya. Hari lomba pun tiba. Gedung tempat lomba berlangsung begitu megah. Peserta dari sekolah-sekolah favorit hadir dengan percaya diri, mengenakan seragam rapi dan perlengkapan belajar yang lengkap. Ratna melangkah dengan seragam sederhana, sepatu yang mulai pudar warnanya, dan tas yang sudah dijahit berkali-kali. Beberapa peserta lain melirik dengan senyum meremehkan. Namun Ratna tidak gentar. Ia duduk tenang, memegang pensilnya, dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku tidak ingin mempermalukan sekolahku. Aku ingin membuat ibuku bangga." Ujian mulai dimulai. Soal demi soal tampil di layar, kertas demi kertas diisi. Ratna mengerjakan dengan hati-hati, mengingat semua pelajaran yang ia pelajari dengan penuh ketekunan. Sesekali ia menghela napas panjang, tapi tidak pernah menyerah. Jam terus berdetak. Peserta lain ada yang gelisah, ada yang menyerah. Ratna tetap fokus. Hingga akhirnya waktu habis. Semua kertas dikumpulkan. Pengumuman juara pun tiba. Aula besar dipenuhi peserta, guru dan tamu undangan. Semua menahan nafas, menunggu siapa nama yang akan disebut. Dan juara pertama lomba akademik tingkat kabupaten tahun ini adalah... Suara panitia menggema di ruangan. Semua hening. "Ratna dari SMA Harapan Bangsa." Sekeliling aula mendadak riuh. Ada yang bertepuk tangan keras, ada yang terkejut, ada yang menatap tak percaya. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh. Ia maju ke panggung, menerima piala dengan tangan bergetar. Di antara kerumunan, ia melihat ibunya berdiri di belakang aula, menatap dengan mata berkaca-kaca. Ratna turun dari panggung dan langsung berlari memeluknya. "Bu, Ratna berhasil. Semua ini untuk ibu." Sang ibu menangis, memeluk putrinya erat-erat. "Ibu bangga padamu, Nak. Sangat bangga." Hari itu, semua yang dulu meremehkannya hanya bisa terdiam. Dari yang dulu menertawakan, kini mereka harus mengakui bahwa anak seorang pemulung ternyata bisa berdiri di puncak prestasi. Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Ratna. Dari seorang gadis desa yang selalu dihina karena ibunya seorang pemulung,
Kini ia berdiri gagah di atas panggung, memegang piala kemenangan dengan senyum bercampur air mata. Keesokan harinya, sekolahnya geger. Pagi itu, ketika Ratna melangkah masuk ke halaman sekolah, teman-temannya yang dulu menertawakan justru menyambutnya dengan tatapan berbeda. Ada yang bertepuk tangan pelan, ada yang mendekat dengan wajah malu-malu. "Selamat ya Ratna, maaf kalau dulu aku sering mengejakmu." "Hebat banget kamu, ternyata kita salah menilai." Ratna menatap mereka dengan senyum tulus. Ia tidak menyimpan dendam. Ia hanya berkata, "Tidak apa, ayo kita sama-sama belajar lebih giat." Kata-kata itu membuat beberapa teman menunduk, merasa tertampar oleh kebaikannya. Sekolah pun mengadakan acara khusus untuk merayakan kemenangan Ratna. Aula besar dipenuhi guru, siswa, dan kepala sekolah. Di depan semua orang, kepala sekolah berdiri di podium, menatap Ratna dengan bangga. "Anak-anak sekalian, hari ini kita belajar sesuatu dari Ratna. Ia bukan hanya membawa pulang piala, tetapi juga membawa pelajaran berharga bahwa latar belakang keluarga tidak menentukan masa depan seseorang." Tepuk tangan pun bergemuruh. Ratna diminta maju ke panggung untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dengan suara bergetar namun jelas, ia berkata, "Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Terima kasih juga untuk yang pernah meremehkan, karena justru hinaan itulah yang membuat saya lebih kuat. Yang paling penting, terima kasih untuk ibu saya, seorang pemulung yang setiap hari berjuang tanpa lelah. Semua ini adalah hadiah untuk beliau." Suasana aula mendadak hening. Banyak yang menunduk, bahkan ada guru yang terlihat menyeka air matanya diam-diam. Kata-kata Ratna menusuk hati semua orang. Setelah acara usai, ibunya menghampirinya. Dengan pakaian sederhana, ibunya tampak begitu anggun di mata Ratna. Ia langsung berlari memeluk sang ibu. "Bu, semua ini untuk ibu. Semua doa ibu tidak ada yang sia-sia." Sang ibu terisak. "Nak, ibu bangga sekali padamu. Kamu sudah membuktikan bahwa kita bukan keluarga yang pantas dihina. Kamu sekarang bukan hanya kebanggaan ibu, tapi juga kebanggaan sekolahmu." Hari-hari berikutnya, kehidupan Ratna perlahan berubah. Ia sering diminta membantu teman-temannya belajar. Guru-guru yang dulu meremehkan, kini justru memujinya, bahkan memberikan perhatian lebih. Tidak ada lagi yang berani mengejeknya. Semua orang kini melihatnya sebagai simbol perjuangan. Namun Ratna tidak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap membantu ibunya sepulang sekolah, tetap belajar di bawah cahaya lampu minyak. Ia tahu kemenangan bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Di desanya, banyak orang mulai menatapnya dengan kagum. Anak-anak kecil menjadikannya teladan. "Aku ingin seperti Kak Ratna, pintar dan berani." Bahkan beberapa tetangga yang dulu suka membicarakan keluarganya, kini datang menghampiri ibunya. "Bu, maaf ya, kami dulu sering meremehkan. Ternyata ibu berhasil membesarkan anak yang luar biasa." Sang ibu hanya tersenyum, menahan haru. Dalam hatinya ia berkata, "Semua ini bukan karena aku, tapi karena doa yang selalu aku titipkan untuk anakku." Suatu malam, Ratna duduk di teras kecil rumahnya bersama ibunya. Mereka menatap langit yang penuh bintang. "Bu," ucap Ratna pelan. "Iya nak, Ratna masih ingin terus belajar. Ratna ingin kuliah, ingin mengubah nasib kita lebih baik lagi." Ibunya menggenggam tangan Ratna erat-erat. "Nak, ibu tidak punya harta untuk membiayai semua itu. Tapi ibu punya doa, dan doa itu tidak akan pernah berhenti untukmu.
Air mata Ratna menetes. Ia menatap ibunya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Doa ibu adalah harta terbesar untuk Ratna." Malam itu, keduanya berpelukan erat. Tidak ada lagi rasa rendah diri. Tidak ada lagi luka yang belum sembuh. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa mereka bisa melangkah lebih jauh bersama-sama. Kini, nama Ratna tidak lagi diingat sebagai anak pemulung, tetapi sebagai siswi berprestasi yang mengharumkan nama sekolahnya. Ia berhasil membalikkan hinaan menjadi kebanggaan. Teman-teman semua, dari perjalanan Ratna ada satu pelajaran besar yang bisa kita ambil. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya, dari pekerjaan orang tuanya, atau dari latar belakang keluarganya. Karena sejatinya, yang menentukan masa depan bukanlah hinaan orang lain, melainkan semangat, kerja keras, dan doa yang tidak pernah putus. Ratna yang selama ini dihina, dicibir, bahkan diremehkan oleh beberapa gurunya sekalipun, justru membuktikan bahwa hinaan bisa menjadi cambuk untuk bangkit lebih tinggi. Ia menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang yang mau berusaha dengan sungguh-sungguh. Dari seorang anak pemulung, ia menjelma menjadi siswi berprestasi. Bukan hanya mengharumkan namanya sendiri, tapi juga nama sekolahnya. Kita pun bisa belajar bahwa setiap doa orang tua, terutama doa seorang ibu, adalah kekuatan yang luar biasa. Doa itu mampu menembus langit, memberi energi bagi anak-anaknya untuk terus melangkah meski jalan penuh rintangan. Ratna kuat karena ada doa ibunya yang selalu menyertainya. Dan kita pun mungkin tanpa sadar masih berdiri hari ini karena doa orang tua kita. Jadi teman-teman, jangan pernah merasa hina karena keadaan. Jangan pernah menyerah meski diremehkan. Gunakan setiap ejekan sebagai bahan bakar untuk membuktikan bahwa kita bisa melangkah lebih jauh dari yang orang lain kira. Ingatlah, hujan hinaan tidak akan mampu memadamkan api tekad jika kita menjaganya tetap menyala. Terima kasih sudah menonton cerita ini hingga selesai. Semoga kisah sederhana ini bisa memberi inspirasi, menguatkan hati, dan mengingatkan kita semua bahwa siapapun bisa sukses, siapapun bisa berprestasi, meski berasal dari keadaan yang sederhana. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe, agar kami selalu bersemangat menghadirkan cerita-cerita yang penuh makna dan menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya, tetap jaga hati, jaga semangat, dan jangan pernah berhenti bermimpi.